Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Tentang Cara. Sudah lama sekali saya tidak upload video ya, karena ada berbagai kesibukan. Sok sibuk ya, nyibuk-nyibukin diri, sibuk beristirahat. Tapi yang pasti pada kali ini saya akan kembali mereview aplikasi yang sudah saya buat. Dan ini sudah saya buat cukup lama. Saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana aplikasi ini bekerja dan apa saja fitur-fitur yang ada di dalamnya. Langsung saja kita buka aplikasinya. Aplikasi ini saya buat menggunakan Microsoft Access ya. Tampilan utama kita akan disuguhkan dengan form login. Kita masukkan loginnya. Nah, setelah berhasil kita akan masuk ke layar utama. Di sini ada beberapa menu, ada agen, pulsa, jual barang, beli barang, biaya, laporan, grafik, dan setting. Kita akan satu-satu buka. Namun sebelumnya saya akan menginfokan kalau aplikasi ini sudah ada fitur admin dan untuk kasir ya. Perbedaannya kalau admin ini bisa lihat laporan, grafik, dan bisa setting, dimana di situ ada laporan-laporan yang bisa kita lihat, bahkan bisa kita print, dan juga ada pengaturan-pengaturan. Nah, di kasir ini kita kalau misalkan kita login menggunakan kasir itu tidak ada. Jadi kasir tidak diperkenankan untuk membuka laporan dan pengaturan begitu. Jadi hanya transaksi saja. Kita coba login kembali ke admin supaya bisa memperlihatkan semua fitur yang ada. Jadi sini ada transfer sesama bank, kita klik ya. Cara transaksinya. Nah, ini transaksi yang sudah ada bisa kita lihat dengan tanda panah ini. Kalau mau transaksi baru, klik new, masukkan nominalnya misalnya 150.000. Nah, nanti ini untuk biaya banknya udah otomatis ya. Tergantung kita ngeklik bank. Kalau misalkan BCA nanti ini akan berubah, termasuk juga BNI. BNI sama 1.500, BRI 3.000. Nah, karena ada settingannya nanti ya. Oke, di sini kita masukkan misalnya kita mau masukkan ini ya, data lengkap, nomor rekening, nama rekeningnya itu. Nah, setelah ini kita bayar ya. Nah, di sini kita bayar ini yang kita terima. Jadi ini kan yang kita keluarkan di payment ini adalah pembayaran yang kita terima. Jadi berbentuknya cash. Kalau ini yang keluarnya adalah BRI kan, akunnya BRI. Yang keterimanya adalah akun cash karena ini transfer. Nah, ini adminnya sudah otomatis juga. Nah, ini bisa juga diedit ya. Suatu saat misalkan kalau misalkan ada yang nawar atau adminnya tidak sesuai misalnya begitu dalam kondisi tertentu. Tapi ini yang bisa mengedit hanya kalau misalkan kita memasukkan dulu. Nah, ketika klik edit admin, ini akan kita disuruh untuk memasukkan password admin gitu. Jadi kasir itu tidak bisa kalau misalkan tidak mengetahui password adminnya gitu ya. Oke, kita batalkan saja. Nah, di sini kalau sudah ya semuanya sudah benar, di sini bisa ada cetak struk atau tidak ya. Nah, kalau misalkan cetak struk seperti ini. Nah, kita lihat. Nah, ini struknya. Jadi kita bisa cetak struk, ukurannya ini pakai yang 58 kalau nggak salah ya. Oh, 48, 58 cm ya. Ini printer thermal printer Bluetooth bisa juga. Oke, nah ini untuk transfer sama bank. Ini transfer antar bank, nanti di biayanya yang beda ya. Misalnya new, nah ini kita misalnya 100.000 gitu ya. Ininya misalnya BCA, misalnya BCA 100. Oh, ini antar ini ya, misalnya BRI gitu ya, karena ini antar bank ya, ke BCA misalkan Gani gitu ya, bayar. Ini kan antar bank. Nah, ini adminnya pun sudah berbeda. Nanti kalau ini adminnya misalnya nominalnya besar, itu akan berubah juga gitu ya.
ini untuk tampilan struknya. Kalau tarik tunai seperti ini. Nah, ini tarik tunai, kita nominalnya misalnya 1 juta ya. Oke. Ini biayanya karena disetting 1000, tapi bisa dinolkan juga ya. Oke, ini kalau di keterangan untuk tarik tunai kita bisa isi apa aja, misalnya nama pelanggannya atau nomor kartu ini ya, kartu ATM ya, misalnya saya gunakan nomor kartu ATM saja itu, terus bayar. Nah, ini yang keluarnya adalah cash, yang masuknya BRI, kan jenis bayarnya BRI gitu. Jadi yang masuk BRI. Kita cetak struk. Nah, ini tarik tunai gitu ya. Nah, ini nominal, adminnya 5.000. Oke, ini untuk di kalau cara hapusnya bagaimana, ada 2 cara. Bisa langsung dari form ini, kita pilih dulu yang mana terus di delete. Tapi kalau lama kita masukin nomornya, misalnya saya mau menghapus ini 0045 ya, klik situ, delete. Nah, ini yakin ini yang 00045 sudah tidak ada, sudah terhapus. Nah, ini bagian di debitnya ya. Kita juga bisa menyeleksi di sini. Kalau mau lihat debit BRI aja, nah sini sudah ada, ini semuanya BRI. Jadi BRI yang berkurang di sini debitnya. Kalau mau lihat yang cash saja bisa juga. Nah, ini yang secara ini ya, jenis transaksi bisa lihat juga, misalnya tarik tunai. Oke, kita bisa lihat nih. Jadi semuanya bisa difilter di sini, termasuk juga tanggal. Tapi tanggal karena ada jam di sini tidak disarankan untuk difilter di sini ya. Nah, ini juga bisa di search. Nah, ini kita mau cari apa, misalnya Ahlan. Ini ya. Current file, current dokumen. Ini. Nah, ini sudah ada nih. Ini sudah ketemu Ahlan, misalnya Hendra. Nah, ini sudah ada. Jadi sudah ada fitur pencarian. Terus juga untuk yang transaksi lain selain tarik tunai dan transfer, pakai order. Order ini kita bisa memasukkan di sini kategorinya. Misalnya tagihan PLN gitu ya. Nominal 125.000. Nah, ini akunnya dari mana, sumber saldonya. Kalau dari BRI, masukin BRI, misalnya ada adminnya 5.000. Nah, ini masukkan keterangan nomor meternya atau nomor pelanggan ya, atas nama Denny misalnya. Oke, bayarnya menggunakan cash, adminnya 5.000 tuh ya. Oke, nah, seperti ini. Oke, tagihan PLN gitu ya. Nah, sekarang bagaimana? Nah, ini untuk dikredit ya. Nah, ini untuk dikredit. Tadi kalau ini debit, ini kredit. Kredit itu berarti yang masuk. Gitu. Ini sama juga bisa difilter juga di sini. Misalnya akunnya akun apa saja. Misalnya mau lihat kredit di BRI. Jadi yang masuk di BRI adalah transaksi ini. Gitu ya. Lanjut ke menu pulsa. Nah, ini untuk penjualan pulsa ya. Penjualan pulsa, ini penjualan pulsa yang berdasarkan deposit gitu ya. Jadi berdasarkan sumber saldo. Jadi ada apa namanya, deposit pulsa lah begitu ya. Oke. Nah, cara transaksinya hampir sama. Klik new, kita masukin di sini nomor berapa nomornya. Ya, terus itemnya apa. Nah, ini itemnya bisa dibuat baru ya, atau diedit juga. Nah, ini misalkan Telkomsel BRI 10K, jadi Telkomsel yang diambil dari BRI. Oh, seharusnya ini BRI ya, salah ini, seharusnya BRI. Kita coba setting di di produk pulsa. Nah, ini salah nih, harusnya BRI. Oke, save, klik new. Itemnya adalah
BRI. Nah, ini akan otomatis BRI. Terus kalau mau dicetak, diklik cetaknya lalu save. Nah, ini struknya ya. Ini nomor tracknya, itemnya ini, nomornya ini ya, nomornya ini, harganya di sini sudah ada. Oke. Kalau mau menghapus, kita bisa kembalikan yang tadi kita hapus, misalnya klik hapus di sini, otomatis akan hilang. Di sini tidak ada nih, deleted ya, sudah dihapus berarti. Oke, kita langsung ke jual barang. Di sini ada bisa jual barang ya. Ini sudah ada itemnya. Nanti ada di pengaturan itemnya, penambahan atau edit item barang begitu ya. Kalau mau transaksi baru, klik new. Di sini masukin keterangan, misalnya nama pelanggannya Dian. Nah, di sini lalu pilih apa saja ininya, jenis barangnya. Ini jumlah barangnya, misalnya 2. Terus voucher data, ini voucher fisik ya. Nah, ini totalnya 60.000. Kita klik cetak struk. Kalau mau dicetak, kalau tidak dicetak klik save saja. Dicetak struk. Nah, ini sudah ada. Ya, ini ada voucher data Telkomsel 3 GB, harganya 30.000 dikali 1 pieces. Soft cash Pipo ya 15.000 dikali 2 pieces jadi 30.000, totalnya 60.000 gitu. Oke, lanjut ke ini pembelian. Jadi ini untuk pembelian barang. Misalkan kita mau belanja ya untuk persediaan di toko gitu ya. Nah, ini masukkan misalnya ini PT Berkah Jaya. Kita masukkan yang mau dibelinya apa. Misalnya ini kita buat 100 pieces. Lalu Samsung 100 10. Oh, 10 aja ya. 10. Nah, itu. Klik save. Klik new. Oke. Seperti itu. Nah, ini tinggal di refresh. Nanti sudah masuk ya. Oke, nah lanjut ke biaya. Nah, ini biaya ini diperlukan apabila ada pengeluaran gitu ya. Ini gampang sekali, tinggal masukin tanggalnya. Lalu di sini kategorinya apa? Kategori ini bisa ditambahkan nanti. Ada di pengaturan. Misalnya biaya sewa tempat, keterangan toko Jalan Bangka misalnya. Ini pakai akun apa bayarnya? Ya, kalau menggunakan cash gitu ya. Ini misalnya jangan sewa tempat lah kegedean. Misalnya gaji karyawan namanya Dian misalnya. Cash sebesar ini harian 75.000. Lalu klik new. Nah, sini sudah masuk Dian ya, ini pengeluarannya. Nah, kita masuk ke laporan. Ini untuk melihat laporan saldo. Jadi di sini ada saldonya, saya dibagi 2 ya. Nah, ini cash dan BRI. Tapi kalau misalkan ada transaksi lain selain ini nanti akan muncul otomatis. Gitu. Kebetulan yang ada transaksinya adalah cash dan BRI. Gitu. Dan di sini sudah terbagi-bagi. Di sini ada saldo awal ya. 5 juta, kredit agennya. Ini kredit agen berarti transaksi transaksi agen gitu ya, seperti transfer, tarik tunai begitu, perbankan. Ini cash masuk 28.975 dan BRI 2.873. Ini debitnya yang keluar. Ini 2.855.000. Oh, ini nanti pakai koma ya. Saya pakai koma nih. Nanti dibenerin lagi. Oke. Terus kredit pulsanya 933. Jadi transaksi pulsa itu karena transaksi pulsa hanya cash ya. Masuknya cash 933.000 dan yang keluar itu debit pulsa 826.800 menggunakan BRI. Itu ya, penjualan barang, ini pembelian barang, ini pengeluaran ya.
Ini penjualan barang itu berarti yang masuk begitu ya. Ini yang masuk, cash yang masuk dari penjualan barang adalah 2.745.000, dan pembelian barang jadi cash yang keluar adalah 540.000 untuk belanja gitu ya. Dan ini ada pengeluaran 300.000 di cash, dan di BRI 175. Nah, jadi ini total saldo yang ada. Jadi cash total saldo yang ada adalah 35.038.000, dan BRI adalah minus 20 juta 367.000 gitu. Di sini, nah ini kalau misalnya melihat laporan laba total, diklik laporan laba total. Sini sudah kelihatan. Ini per tanggal ya, tanggal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gitu ya. Ini laba agen. Laba agen itu adalah tadi ya. Jadi ada 3 nih di sini, di aplikasi ini dipisahkan antara agen, pulsa, sama toko barang, penjualan barang begitu ya, atau toko gitu. Nah, ini kita namakan agen ya gitu ya, untuk seperti transaksi tarik tunai dan lain-lainnya gitu ya. Yang inilah yang berhubungan dengan pembayaran misalnya gitu ya. Kayak tagihan-tagihan seperti itu namanya ke agen. Oke, di laba agen itu tanggal 13 ada 93.000 labanya. Untuk pulsa 41.800. Toko tidak ada penjualan. Pengeluarannya waktu tanggal 13 adalah 350.000. Jadi total laba bersih ya. Ini minus 215.200. Di tanggal 14 ini laba agen tidak transaksi, tidak ada, mungkin libur ya misalnya seperti itu. Terus di tanggal 15 itu laba agen 0, laba pulsa 68.150, laba tokonya 0, pengeluarannya 50.000 gitu ya. Jadi laba 18.150 dan seterusnya. Jadi totalnya gitu ya. Nah, ini di tanggal ini besar sekali nih. Total labanya yang besar di laba toko. Wah, toko gede banget nih, 4.695. Jadi total. Nah, ini untuk laba total kita bisa lihat di sini. Jadi ini laba keseluruhan dibagi-bagi dari pengelompokan laba agen, laba pulsa, dan laba toko. Lalu dikurangi dengan pengeluaran. Jadi hasilnya adalah total laba. Total labanya ini per tanggal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi ada dari tanggal 13 sampai tanggal 20 ada 8 track. Maksudnya ada 8 hari gitu ya. Terus totalnya ini untuk laba agen 700.500, hasil ya dari transaksi agen, hasil dari penjualan pulsa 4.800, hasil dari penjualan barang atau hasil dari toko adalah 756.000, pengeluarannya adalah 450.000 totalnya. Jadi laba bersih adalah 1.411.300 rupiah. Bisa diseleksi, dan ini laporan pengeluaran. Nah, ini laporan pengeluaran ya. Nah, ini ada keterangannya. Ini yang tadi baru kita masukkan ya. Dian harian ini. Oke, ini BGK itu adalah kode ininya ya, kode kategori pengeluarannya. Oke. Ini laporan pengeluaran menurut tanggal. Misalnya hari ini. Nah, ini tadi yang tadi ya. Oke, selanjutnya di laporan agen. Jadi kalau ini yang tadi total ya. Nah, ini untuk khusus misalnya untuk kita lihat agen aja misalnya gitu. Ini hari ini agen aja transaksinya ya sini. Hari ini ada 7 track, nominalnya 1.375.000, adminnya 25.000 ya. Terus total kreditnya 1.400.000. Jadi yang keluar adalah 1.400.000, dan ini adalah akun kreditnya ya, BRI gitu ya. Terus cash ini tarik tunai itu kan benar. Oke, di sini terus laba transaksi agen ini hari ini ya. Nah, ini satu track, tarik tunai satu track, transfer antar bank satu track. Jadi ini per
jenis transaksi. Jadi kita bisa lihat jenis transaksi mana yang paling besar gitu ya, yang paling besar, yang paling banyak transaksinya dan paling menguntungkan gitu ya. Nah, sini ada marginnya. Ini margin itu adalah laba admin dikurangi biaya bank. Gitu. Jadi yang paling besar menghasilkan labanya kita bisa lihat, ataupun yang banyak yang diminati lah gitu ya, banyak transaksinya di jenis transaksi apa gitu. Oke, kita langsung ke laporan pulsa. Sini periode kita hari ini kita lihat ya. Hari ini ada penjualan pulsa 1 track, penjualannya 13.000, HPP-nya 10.750. Ini adalah harga modal ya. Laba pulsanya 2.250. Kita bisa ketahuan ya dari penjualan pulsa dapat segini gitu ya. Dari transaksi agen dapat segitu gitu. Jadi bisa diketahui. Ini penjualan per produk. Nah, ini per produk ini hari ini ya. Nah, ini kita bisa lihat per produk. Oke, kita tambahkan lagi misalkan dari tanggal 13 sampai tanggal 20. Nah, ini kita bisa lihat mana produk yang paling besar. Nah, ini yang 9 ini paling banyak diminati berarti ya. Voucher Telkomsel BRI 10K gitu ya. Ini 9 track ya. Jadi 9 kali yang beli gitu ya. Oke. Labanya menghasilkan 20.250 untuk yang voucher Telkomsel BRI 10K ini. Tapi sebenarnya labanya lebih besar ini ya, sedikit tapi lebih besar. Karena mungkin marginnya lebih besar persatuannya. Oke. Dan sini adalah laporan toko, laporan barang masuk. Ini laporan barang masuk keseluruhan ya. Itu. Nah, ini ada stok masuk nih. Oke, di sini ada laporan barang keluar. Yang keluar itu karena penjualan ya. Gitu. Yang keluar ada 148 pieces. Yaitu dari 3 item ini. Nah, ini satuannya 81 dari Softcash People Y15 81 pieces gitu ya. HP terjualnya sebanyak 81 pieces menghasilkan uang 570 menghasilkan uang 1.215.000 gitu. Oke. Sini laporan pembelian. Nah, ini kalau ini pembelian ya, pembelian. Nah, ini ya, per ID ya, per faktur lah ini. Ini jadi pembelian per faktur. Gitu. Laporan penjualan, ini laporan penjualan per struk juga. Nah, seperti ini. Akun penjualan satu ini dikodekan, ini adalah cash. Ya, tapi dibuat kode begitu. Nah, ini ada totalnya. Ini sampai 2 page. Nah, ini totalnya 2.745.044 track semuanya dari tanggal 13 tadi. Oke, terus laporan laba, kita bisa lihat laporan laba hari ini untuk toko ya. Nah, ini untuk toko. Labanya adalah 294.500, tapi ini belum biaya ya. Belum biaya. Oke. Terus ada kartu stok. Nah, ini kita untuk mengetahui stok gitu ya. Total stok. Nah, ini minus semua nih stoknya. Stoknya minus semua nih. Ini stok awal, stok stok masuk. Ini total keluar. Gitu ya. Stok awal, total masuk, total keluar, stok. Nah, ini dari per barang ya. Softcash, terus voucher gitu. Nah, ini sisa stoknya nih. Nah, kita akan lihat grafiknya. Grafik ini kita bisa manfaatkan untuk melihat bagaimana perkembangan usaha yang kita miliki yang berbentuk line dan batang gitu ya. Kalau batang ini untuk total labanya. Oke, dan yang lain ini adalah laba per tadi ya, per kategori usahanya ada. Ya, ini untuk yang agen ya, untuk transaksi agen ini abu, yang orange itu adalah pulsa begitu. Yang orange adalah agen. Sorry, kebalik. Dan ini adalah yang batang ini total ya. Yang warna kuning ini. Gitu. Dan yang merah itu adalah biaya. Ini adalah tanggal, dan sedangkan yang di bawahnya adalah untuk bulan
Jadi per bulan hitungannya itu adalah per bulan. Karena ini baru 1 bulan, jadi baru ada tampil hanya 1 bulan. Bulan-bulan yang lain belum ada. Lanjut ke setting ya. Di sini yang harus dilakukan adalah misalkan kita mau menambahkan di sini ada akun-akun banknya ataupun akun lain ya yang tidak berarti bank. Misalnya kita mau pisahkan untuk akun piutang begitu bisa juga buat di sini. Ini tambah user. Nah, ini tadi untuk usernya ada dua kategori ya, pegawai dan administrator. Kalau administrator itu yang bisa melihat semuanya, kalau pegawai itu hanya transaksi saja. Dan ini kategori pengeluaran tadi yang seperti saya bilang. Di sini kita bisa tambahkan kategorinya, ini kode kategori, ini kategorinya, dan ini hak aksesnya. Jadi hak akses itu maksudnya si transaksi ini bisa dilakukan oleh pegawai atau hanya dilakukan untuk administrator saja. Kalau hak aksesnya administrator berarti hanya administrator saja yang bisa menggunakan, tapi kalau pegawai itu bisa digunakan pegawai dan administrator juga. Begitu. Oke, lanjut ke produk pulsa. Produk pulsa ini bisa ditambahkan ya sampai ya tidak terbatas itemnya. Kita masukkan di sini, ini nama ID-nya. Usahakan menggunakan ID adalah yang mudah diingat ya. Mudah diingat. Jadi dan juga mudah ketika diketikkan itu unik gitu. Ketika diketikkan beberapa huruf di depannya itu akan langsung muncul. Itu akan mempercepat transaksi gitu. Ini sumber saldonya dan ini harga beli dan harga jual. Kalau misalnya dari bukan dari bank ya sumber saldo, berarti kita harus bikin dulu dari ini di sini. Misalnya di pos atau lain-lain kita bikin dulu di sini. Selanjutnya ada produk barang. Nah, sini produk barang, di sini barcode ya, nomor barcode-nya gitu ya. Terus di sini ketikkan juga nama itemnya atau deskripsinya. Sini ada kategorinya, masukin juga. Harga beli, harga jual, stok awal, ya, akun pembelian, akun penjualan. Jadi ketika ada penjualan menggunakan ini, dia akan mengurangi cash. Jadi yang nambah itu cash dan akan mengurangi cash juga gitu ya. Akun pembeliannya adalah cash. Jadi yang dikurangi dan yang ditambah kalau akun pembelian adalah nanti yang akan berkurang adalah cash gitu ya. Karena pembelian kan uang kita berkurang kita beli gitu ya. Kalau dari penjualan berarti yang nambah adalah cash gitu. Jadi setiap item ini ditransaksikan nanti akan menambah ke cash untuk penjualan dan akan berkurang untuk pembelian gitu. Oke, seperti itu. Belum ya. Tadi terus tarif admin. Nah, ini tarif admin ada 3 ya. Sesama bank, antar bank, dan tarik tunai. Sesama bank kita masukin di sini. Ini minimal kita bisa lihat di sini ya. Minimal 10.000, maksimal 1 juta, tarifnya 5.000. Jadi kalau lebih dari 1 juta, misalnya 1 juta lebih 1 perak gitu ya, nanti akan berpindah ke sini. Dia akan jadi 7.500 begitu dan seterusnya. Ini sama saja ya, yang lainnya juga ini sama, cuman bedanya di antar bank dan sama bank. Tarik tunai juga sama juga. Ya seperti itu, cara menulisnya sama ya. Cuman hanya nanti perbedaannya di pengelompokannya saja. Apakah itu tarik tunai, transfer sama bank, dan transfer antar bank. Di sini biaya bank ya. Di sini biaya bank. Nah, ini biaya bank ya. Misalnya kita masukkan di sini cash, transfer antar bank atau sesama bank di sini ya. Ada juga Bifas nih di sini. Ini ada biaya banknya berapa. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman yang penasaran bagaimana aplikasi ini digunakan dan bagaimana aplikasi ini bekerja. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tersenyum dan bahagia.